Judulnya Kasihan Jokowi. Kasihan Bareskrim, kasihan seluruh rakyat yang dibuat gaduh oleh kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi yang pertama dikasihani oleh Ahmad Khozinuddin adalah Jokowi. Kok bisa? Oke. Ahmad Khozinuddin menyatakan kasihan ke Jokowi. Kenapa? Ya bukan hanya Jokowi tapi ya Bareskrim dan juga rakyat. Pertama, penulis merasa kasihan kepada Jokowi karena Jokowi telah mengambil pilihan untuk menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik atas keaslian ijazahnya, sehingga meminjam otoritas Bareskrim melakukan uji laboratorium forensik. Namun, tindakan itu tak juga membuat publik yakin ijazahnya asli. Ya, saya kira ini bisa dilihat di berbagai platform media sosial ya. Bagaimana perimbangan yang percaya dengan yang tidak ini, saya kira lebih menonjol yang tidak. Kedua, penulis kasihan kepada Bareskrim telah bekerja keras untuk menguji ijazah konon asli milik Jokowi. Tapi hasil tes ini hanya untuk menghentikan Dumas yang dilaporkan TPUA. Hasil ini tidak bisa meyakinkan publik untuk percaya ijazah Jokowi asli. Hasil ini juga tidak bisa dipakai untuk penyidik Polda Metro Jaya untuk menguatkan laporan Jokowi. Kenapa? Ini pertanyaan kemarin ya. Oh, ini akan dijadikan dalil nih oleh Polda Metro. Sebab laporan Jokowi di Polda adalah tindakan pro justisia berdasarkan LP, sedangkan proses di Bareskrim hanyalah Dumas. Ketiga, penulis kasihan kepada seluruh rakyat yang dipermainkan Jokowi. Semestinya Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya untuk menghentikan kegaduhan ini. Bukan berdalih tidak ada kewajiban hukum, sehingga membuat perkara ini berlarut-larut. Membuat bangsa ini terbelah dan kehilangan energi besar untuk perkara yang sangat sederhana. Tapi kenapa Jokowi tak mau menunjukkan ijazahnya? Kemungkinannya hanya dua. Pertama, Jokowi memang tak punya ijazah asli. Lalu apa yang mau ditujukan kepada rakyat? Kedua, Jokowi punya ijazah asli tapi ingin mempermainkan rakyat. Kalau kita ingat, katanya kan Obama juga saat menjadi presiden Amerika kan begitu. Dituduh bukan kelahiran Amerika. Akhirnya ditunjukkan akta kelahirannya, nih saya kelahiran Hawaii, Amerika. Selesai. Kita harapkan ada penjelasan lebih detail dari Bareskrim untuk, kan kita tentu sangat apresiasi langkah Bareskrim dengan niatan kemarin menyampaikan agar ini cepat selesai, tidak rakyat tidak lagi gaduh, kita fokus dukung Prabowo membangun negeri ini, kan begitu. Maka agar reda sereda-redanya ya, tidak ada yang dihina sehina-hinanya, tidak ada yang direndahkan serendah-rendahnya, maka mohon barangkali para aktivis meminta, saya kira media juga sama lah ya, agar ada penjelasan ulang yang jauh lebih detail dari Bareskrim. Jokowi akhirnya sudah berespon terhadap hasil keputusan Bareskrim. Istana juga sudah berespon. Tentu kalau Roy Suryo CS paling dulu berespon ya, dan itu sudah kita tayangkan di video sebelumnya. Sekarang kita masuk pada respon Jokowi di Solo. Kali ini tanpa beberapa wartawan. Ya, kita akan coba lihat bagaimana tayangannya. Beliau berespon tentang Insinyur Kasmujo, berespon tentang tuduhan ini itu dan sebagainya. Wawancara di rumah Pak Jokowi. Kita dengarkan dulu. Pak, ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi, Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya dicek semua. Ya boleh juga idenya ya, cek KTP, cek SIM, kan kita juga. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, di sini tadi kita mendengar penyampaian dari cuplikan video sebelumnya soal ijazah Pak Jokowi. Ya, kalau asli sebetulnya tunjukkan saja, kan itu seharusnya by logika gitu ya. Tapi di sisi lainnya kita nggak tahu bagaimana menurut Pak Jokowinya, bagaimana pandangan dan pemikiran beliau, kan kita nggak tahu. Yang katanya beliau ya ada skripsinya di perpustakaan
di kehutanan gitu ya, di Fakultas Kehutanan ya. Kemudian tapi ya itu tadi sebetulnya sih gimana gitu ya, sebetulnya simple banget ya. Daripada bertele-tele, berbelit-belit, ya udah tunjukkan saja kan udah kelar sebetulnya. Harusnya kan seperti itu. Kalau memang punya. Ya, saya nggak tahu dia memang beneran punya atau tidak, tapi semakin kuat dugaan karena kita punya logika berpikir bahwa ya kenapa harus genting, kenapa harus berbelit-belit, kenapa harus bertele-tele, kenapa harus dilama-lamakan. Kalau memang punya yang asli dan dia pegang saat ini, tunjukkan saja udah clear. Tapi semakin kuat dugaan ya karena Pak Jokowi ya belum logowo atau belum pernah tunjukkan itu. Padahal yang digugat ijazah yang digugat tak pernah muncul ke permukaan. Ada sih kemarin katanya ditujukan kepada awak media ya wartawan-wartawan, tapi katanya nggak boleh dipotret, nggak boleh di video. Jadi ya bagaimana rakyat bisa percaya kalau seperti itu caranya ya. Tapi oke lah, saya akan coba baca bagaimana penilaian teman-teman kita saja. Ya barangkali ada penyampaian komentar teman-teman kita, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu dan pemirsa semua. Kalau asli, saya yakin 100% sudah ditunjukkan dari dulu dan dipersilahkan yang mau mengecek keabsahannya. Siapa yang tidak bangga lulusan UGM? Saya rasa tidak ada. Jadi pasti bangga, bayangin sekelas lulusan universitas ternama, sekelas UGM, kalau nggak bangga kan kita perlu ini orangnya kok bisa gitu, kenapa nggak bangga punya ijazah misalnya, kok nggak mau tunjukkan ke sama orang gitu ya. Coba saya lulusan UGM misalnya, lu ijazahmu palsu katanya sama saya misalnya, saya tunjukin tuh ini nih ijazah saya ini bangga, kita bangga bos punya ijazah, kan harusnya kan seperti itu. Dan bahkan setahu saya kan sudah banyak tuh yang mulai tunjukkan ijazah mereka ya, angkatan-angkatan dari tahun 80-an ya, 90-an dan sampai mungkin udah ratusan atau berapa lah ya, karena udah banyak sekali, karena kan banyak yang speak up tuh kemarin teman-teman ya. Tapi di satu sisi ya ada mengatakan bahwa ya saya temannya Pak Jokowi begini begono, tapi di satu sisi ada yang mengaku kawan tapi nggak pernah lihat, ada yang mengaku seangkatan tapi nggak pernah lihat Jokowi kalau pada tahun itu gitu ya. Tapi ya sebetulnya capek deh berbelit-belit seperti itu. Harusnya kan tinggal tunjukkan saja, udah gampang banget sebetulnya ya, belogika ya. Tapi entahlah bagaimana pikiran Pak Jokowi ya, kita kan punya pikiran yang beda-beda, barangkali beliau ada hal yang nggak bisa ditunjukkan atau apa, nggak tahu juga ya. Kemudian kepada bapak-bapakku semua, sadarlah kepada Pak Jokowi sudah berapa banyak orang dikasih apa nih, bodoh sama Jokowi selama 10 tahun. Kasihan rakyat harus menanggung kenaikan pajak, PAM, PLN, dan sebagainya akibat utang yang ugal-ugalan. Ya bayangin, hutang di era pemerintahan Jokowi itu menumpuknya luar biasa banyak. Teman-teman ya, luar biasa banyak hutang yang menumpuk. Ya, 8.000 triliun loh. Mungkin kalau di semuanya kisaran 12 ribuan lah gitu ya. Siapa yang bayar? Pak Jokowi. Ya iya juga sih. Tapi kan nggak sendirinya. Yang bayar adalah kita sebagai rakyat Indonesia, ya, bapak-bapak kita, orang tua kita, abang kita, kakak kita, dan lain sebagainya, dan bahkan banyak seluruh lah ya, melalui pajak-pajak yang dikumpulkan di APBN kita. Jadi ya memang ya kita akui pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi kan secara masif ya, pembangunan jalan tol, pembangunan ini itu dan lain-lain. Tetapi ya itu berhutang, dan hutang itu ya kembali lagi dibayar sama rakyat Indonesia.
Contoh saja lah IKN misalnya. Bukankah Pak Jokowi dulu bilang banyak investor yang tertarik, ya, padahal hutan Kalimantan yang dimana itu kan paru-paru dunia juga tuh ya, salah satunya itu ditebang, ya, ditebangi, dibangun beton, ya, tembok-tembok, gedung-gedung yang katanya investor asing banyak yang masuk tanpa menggunakan dana APBN misalnya, kan disampaikan beliau tuh. Tapi nyatanya apa yang disampaikan beliau terkait investor-investor dan tidak menggunakan APBN itu ya sama sekali yang nggak ada, masih tetap juga menggunakan dana APBN kita, sehingga Presiden Prabowo Subianto, ya, itu beliau di era pemimpinannya saat ini langsung memangkas anggaran untuk IKN. Dan banyak juga sebetulnya anggaran-anggaran yang dipangkas ya. Itu makanya kemarin kita dengar efisiensi harus dilakukan. Ya mungkin efisiensi dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran. Barangkali ada korupsi-korupsi gitu ya. Ya untuk menghindari itulah mungkin kurang lebih seperti itu. Dan bisa saja mungkin keadaan APBN kita sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, kemudian kepo rakyat Indonesia sibuk ijazah mantan presiden, terserah Pak Jokowi mau ada ijazah atau enggak. Sayang jarimu jika kebohongan kau bela. Jika kau bela kebenaran maka hidupmu akan selamat di akhirat. UGM yang bikin ijazah sudah jelaskan ijazah Pak Jokowi asli. Sudah jelaskan ijazahnya asli tapi nggak tunjukkan ijazahnya. Kalau ada ya tunjukkan saja, kan itu simpelnya. Jadi ya masyarakat pun jadi ragu gitu loh, mau percaya tapi nggak lihat, mau nggak percaya tapi udah ada klarifikasi dari UGM-nya langsung. Jadi itu jadi tanda tanya gitu ya. Nggak perlu jauh kasihani, yang perlu kau kasihani anak-anak yatim. Kalau kami nggak perlu kau kasihani, urus aja dirimu sendiri. Ngerti kau? Ngerti, paham? Kalau aku kasihan seluruh rakyat Indonesia yang saat ini ekonomi jadi morat-marit akibat korupsi di segala ini, dirinya saja lebih 1.000 triliun, kan bangsa jahanam. Ya. Kasihan Jokowi seperti kekhawatirannya begitu dalam memikirkan terbongkarnya kepalsuan-kepalsuan yang diduga banyak orang yang selama ini dibangunnya kekhawatiran rakyat akan beramai-ramai menjebloskan ke penjara atas dosa-dosanya, kekhawatiran akan masa depan keluarganya karena makin banyak rakyat yang mencemoohnya. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang membuat kesehatannya semakin merosot. Ya, mungkin barangkali teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar ini. Terima kasih dari saya itu saja. Salam dan sampai jumpa.